Sing ndi? Iki sing jenengan ngaji kali lari-lari iki. Sing akeh gua sampai sesi kedua iku. Sing sesi pertama iki putus-putus. Iya ta, putusnya maksudnya? Iki putus-putus berarti lanjut balik. Berarti lagi Iki apa? wifi ini. Sinyale ya. Iki apa? Wes live ah? Pun live. Yes, lancar insyaallah. Saya dolan gawe wifi tak gak? Nggih, wifi. Gawe wifi ya. Jangan sampai gawe kuota nanti akhirnya. Langsung tak. Ini padahal tak ada cek 500 MB, maksudnya setengah giga. Kayak nge-live pisan setengah jam entek di sana. Betul sampai setengah jam. Enggak sampai setengah jam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal wa zidna al-ilma warzuqna fahma wa faqihna fiddin wa 'almu ta'wil wa ftah lana futuhal arifin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah, sampai kita di pembahasan haji hadis nomor 598. 598. Nah, silakan dibaca. Dan dari beliau kalau dia mengatakan kanan Fadl bin Abbas adalah Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu radifan Radifa di boncengan. Radifa Rasulullah di boncengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'atin ra'atun, maka mendatanginya seorang perempuan min ya Ustaz. Iya. Min khas'an, dari khas'an. Faja'na kemudian disebutkan al-fadlu yang dulu melihat ilaiha kepadanya, watan dulu dan wanita itu melihat ilaihi kepadanya. Waja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya yasrifu Ja'ala di sini maknanya mulai. Waja'ala dan memulai Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadl, memalingkan wajahnya fadl ila syikil akhar, pada sisi yang lain. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi, semuanya Allah telah membuat fardu ala ibadihi, atas hambanya, haji, dalam haji. Adrakat abi, aku mendapati ayahku syekhan. Adrakat failnya faridah. Kefarduan Allah, kewajiban Allah itu mendapati. Kewajiban Allah itu mendapati abi syekhan kabiran, ayahku yang dalam kondisi tua renta. La yasbutu ala rahilati, tidak mampu duduk di tunggangan. Iya. Afa hajjuhu, apakah aku harus berhaji untuknya? Qala, berkata na'am ya, wa dzalika fi hajjatil wada. Wa dzalika fi hajjatil wada, dan kemudian itu terjadi di haji wada. Tafaqun alaih wa lafdzul Bukhari. Tafaqun alaih, lafaz itu Bukhari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasya jannatihi wa taghammada bi rahmati Allahumma amin. Hadis 598. Qala wa anhu, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala beliau mengatakan kan al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas saudaranya Abdullah bin Abbas. Fadl bin Abbas saudaranya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Fadl bin Abbas radifa Rasulillah, itu di boncengannya Nabi SAW, berarti beliau duduk di belakang, Nabi duduk di depan. Faja'at imra'atun min Khas'am, maka datang perempuan dari Khas'am. Ya, ada yang mengatakan sebagian ahli sirah bahwasanya wanita-wanita Khas'am ini memang terkenal dengan kecantikannya. Ya, terkenal dengan apa? Kecantikannya. Ya, produk-produk Khas'am ini tidak mengecewakan, gitu ya. Enggak pernah gagal. Ya, maka wanita ini sangat cantik. Faja'al al-fadlu yanzuru ilaiha, maka mulailah Fadl ini ngelihat kepada si wanita itu. Wa tanzuru ilaihi, dan si wanita itu juga melihat kepada Fadl. Saling berbalas pandang. Maka ini khawatir timbul fitnah. Apa yang dilakukan Nabi? Wa ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl. Maka Nabi sallallahu mulai memalingkan wajahnya Fadl. Wis dong wanoe gitu. Ila syakil akhar, ke arah yang lain. Diinger si Rai Fadl diinger. Faqalat, maka sebenarnya perempuan tadi ingin minta fatwa, ingin bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna faridatal haji ala ibadihi, bahwasanya kefarduan haji
atau bahwasanya kewajiban Allah atas hambanya fil haji dalam masalah haji. Adrokat telah mendapati abi ayahku. Syaikhan dalam kondisi dia sudah tua, kabiron yang renta. Dalam artian kewajiban haji itu turun ketika bapakku sudah tua. Ketika bapakku sudah tua, sudah nggak bisa numpak. Dan biyen gorong ana mobil, tumpakane ya unta, kereta Jawa ya, soalnya nang Arab. La yathbutu ala rahilah, bapakku ini tidak bisa duduk diam ala rahilah di atas hewan tunggangan. Yang namanya orang tua wis angel. Ya, lungguh angel apa meneh munggahe tambah krengkelan. Maka sudah nggak bisa, sulit. Apa meneh kon mlaku, yo tambah ya gempor sih gini melaku, nggak mungkin. Dalam artian sudah nggak mungkin bisa berangkat, nggak mungkin bisa berangkat. Kata pertanyaannya apa? Afa ahujja anhu, apakah saya boleh mengajikan atas nama bapakku? Berarti ini bahasa sekarang, istilah kerennya apa? Badal haji. Tahu krungu ya badal haji ya? Ya, badal haji. Sekarang ini menjadi bisnis yang cukup menggiurkan. Makanya sebagian ustadz itu ngeritik. Wong ibadah kok aja di gawe bisnis koyo ngono nek. Gitu. Makanya ya boleh saja. Tapi apakah harus dibisniskan seperti itu? Enggak harus. Makanya dalam artian tak promono rek, ayo monggo sing botol haji ini. Kemudian diajarkan untuk apa? Mendapatkan customer. Jadi, dia ngajarkan fikih badal haji, tujuannya supaya keuntungan dunia. Ini termasuk hal yang sebaiknya tidak dilakukan, dihindari. Makanya sebagian ustadz mengkritik. Ya. Nek kepengin badal haji ya wis, gak usah terlalu gencar mempromosikan. Kamu kok semangat sih ndelek wong badal haji. Karena badal haji itu kan lebih murah kan? Lebih murah. Cuma bayari siapa namanya? Yang membadalkan itu, bayari siapa sih? Apa istilahnya? Iya, kalau yang badali itu. Ya, kemudian mungkin untuk biaya-biaya yang lain, administrasi. Kan cuma itu aja biayanya kalau badal haji. Nggak mahal. Makanya orang tertarik dengan badal haji ini. Ya, tapi ya sebagian ustadz itu ngeritik. Ya, wis tarek. Mau kok ibadah kok donyak nombisan, kok kedonyan gitu loh maksudnya. Nah, ini badal haji. Kalau maka Nabi mengatakan, "Na'am, boleh, iya. Silakan kamu hajikan atas nama bapakmu." Kalau bapakmu memang nggak bisa berangkat. Wadzalika fi hajjatul wada, dan peristiwa ini ada di haji wada. Haji wada itu haji terakhir. Alhamdulillah. Muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan satu faedah. Apa faedah? Memberikan faedah tentang haji dan umrah. Apa itu? Termasuk alasan yang membolehkan badal haji. Termasuk alasan yang membolehkan badal haji atau umrah adalah orang yang tidak mampu lagi. Orang yang tidak mampu lagi melaksanakannya sendiri. Ya, melaksanakannya sendiri. Karena memang umur atau mungkin penyakit yang nggak mungkin sembuh. Karena memang umur atau penyakit yang memang nggak mungkin sembuh. Terus apa istilahnya wong gini? Apa wong Jawa istilahnya apa? Dadi kembang bayang. Gak iso nanti. Tapi dia punya harta. Dia punya apa? Harta. Gitu. Tapi sudah nggak bisa kemana-mana. Makanya boleh dibadalkan, boleh. Dan ini juga dikiaskan kepada haji apa umrah juga. Karena semakna. Karena apa? Semakna. Maka boleh badal haji ataupun badal umrah dengan alasan tua, yang sangat-sangat tua, atau penyakit yang mungkin nggak bisa sembuh. Dan itu yang tidak memungkinkan dia untuk melakukannya sendiri. Taib. Pelajaran yang kedua dalam hadis ini, dalam pelaksanaan ibadah haji, orang boleh pakai kendaraan. Orang boleh pakai kendaraan. Gak kudu mlaku terus misalkan ke Mina, kemudian nanggone Arafah, kemudian pindah Muzdalifah, balik Mina maneh, kemudian nang Mekah, gak harus jalan kaki terus. Boleh. Pakai apa? Sepeda pancal misalkan. Pakai apa sing ada saiki?
Ya sepeda listrik, tapi yang agak ini skuter itu loh, skuter tapi sing melaku dhewe gitu loh. Ngomong sugih kan ada yang pakai kayak gitu. Ngerti ya? Ngerti skuter sih? Iya, tapi sing melaku dhewe. Itu duduk gak dipancal, gak di apa? Gak ngisi gilio, tapi gak kan melaku dhewe. Kadang orang-orang kaya pakai itu. Orang kaya pakai itu. Atau mungkin pakai mobil ya boleh. Boleh saja, pakai sepeda motor boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW dalam kondisi ini apa? Beliau berhaji menunggangi sesuatu sampai gonceng sahabat lain. Beliau ini dalam prosesi haji. Itu. Baik, lanjut hadis berikutnya. Hadis berikutnya wanhu dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna mar'atan semuanya dalam perempuan min Juhainah dan Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kemudian dia berkata, "Inna ummi semuanya ibuku nadarat dia telah bernadar anta hujjah untuk berhaji. Falam tahujjah hatta matat." Tetapi dia tidak berhaji hingga dia meninggal. Apa hajjuhu anha, apakah aku berhaji untuknya? Qala, beliau bersabda, "Na'am ya haji anha, berhajilah untuknya. Ara'aiti, jika engkau melihat." Apa pandanganmu? Apa pandanganmu? Lau jika kana adalah dia ala kana adalah ala ummiki dainun. Apa pandanganmu jika ada hutang pada ibumu? Akunti qadiyatahu, apakah engkau menunaikannya? Nah, ini apa Ustaz? Uqdullah, tunaikanlah pada Allah. Pada Allah. Allah maka sebenarnya Allah ahakku lebih berhak bil wafa dengan lah. Oh, mau enggak? Al-wafa apa namanya? Menepati janji. Iya, untuk ditepati. Untuk ditepati apa? Ditepati gitu ya. Ditepati. Atau ditunaikan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka hadis yang lain anhu dari sahabat yang sama Ibnu Abbas. Anna imra'atan min Juhainah. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Ja'at ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan yang lain ya. Faqalat, lalu wanita ini mengatakan, "Inna ummi nadarat, sungguhnya ibuku nadar anta hujjah, untuk haji." Berarti ini hajinya apa? Haji wajib ya. Walam tahujjah, dan beliau belum haji hatta matat, sampai meninggal. Kata beliau, afa hujjah anhu, apakah saya boleh haji atas nama ibuku? Berarti apa badal. Qala, maka beliau mengatakan, na'am hujji anha, iya hajikanlah atasnya. Ara'aiti, apa pandanganmu? Laukana ala ummiki dainun, seandainya ada pada ibumu sebuah hutang. Akunti qadiyatahu, apakah kamu akan membayarnya? Jawabannya ya tentu iya. Ya kan? Kan sebelum dibagi waris kudu apa? Dibayar hutang. Maka kata Nabi, uqdullah. Ya, saurilah Allah gitu. Saur kan? Bayari hutangnya Allah gitu loh. Bayar hutang pada Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, maka Allah itu lebih berhak untuk ditepati janjinya atau ditunaikan. Bukhari, hadis Bukhari. Maka hadis ini berikan pelajaran pada kita. Di antaranya termasuk alasan badal haji adalah ketika orang meninggal dan wajib haji namun belum sempat berhaji. Ini alasan boleh badal haji. Makanya biasanya dalam travel yang mempromosikan badal haji itu ada kriteria. Boleh badal haji untuk siapa? Pertama, untuk orang tua yang sudah tua renta, nggak bisa jalan lagi, nggak bisa berangkat lagi, atau orang yang sakit-sakitan nggak mungkin sembuh, dikiaskan kepada orang tua renta, atau orang yang sudah meninggal dan dia punya kewajiban haji. Dalam artian punya kewajiban haji ini mampu haji, tapi nggak, misalkan apa, dia sudah daftar, sudah waktunya berangkat, ini dia meninggal. Atau mungkin secara asal dia punya kemampuan untuk bayar, tapi dia nggak mau bayar, atau dia nadarkan haji, nah maka berusaha yang badali itu. Baik. Itu apa namanya? Badal haji, alasan kebolehan badal haji. Kemudian tambahan pembahasan tentang badal haji juga. Yang kedua, disyaratkan orang yang membadali harus sudah berhaji atau berumrah. Harus sudah berhaji atau berumrah. Ya. Maka kalau orang itu mau badali orang lain, tapi dia sendiri belum haji, wis tak badalani. Lho sampean wis haji tak kurung. Lho enak sampean lah. Sampean akhirnya bisa budal haji. Dalam artian ya, kalau mau badali, dia sendiri sudah harus haji. Dalam satu hadis yang masyhur,
Nabi mengatakan disebut dengan hadis Syubrumah karena ada seorang yang menghajikan atas nama Syubrumah. Ya, ada Nabi mendengar labbaika Allahumma an Syubrumah. Ya Allah jenengan tampi ndugi Syubrumah. Dia yang beramal haji. Nabi dengar loh. Siapa Syubrumah? Syubrumah saudara saya menghajikan atas. Kamu sudah haji kata Nabi? Belum. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hujja'an nafsik. Tsumma hujja'an Syubrumah. Haji sik baru ngajekno Syubrumah. Ojo kamu gorong kaji ngajekno liya. Pot iya. Jangan gitu. Haji sik baru ngajeni orang lain. Maka di antara syaratnya apa? Syaratnya orang boleh batal haji apa? Dia sudah haji. Sama juga umroh. Syaratnya orang boleh batali umroh kalau dia sudah umroh. La haula wala quwwata illa billah. Terus berikutnya. Hadis berikutnya, wa'anhu dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah ayyuman naus. Siapapun. Siapapun sabiin anak seorang yang berhaji summa kemudian balagha mencapai al-hinsa usia balik. Fa'alaihi maka atasnya an yahujja untuk haji hajatan dengan haji ukhra yang lain. Wa'imah dan siapapun abdin dari seorang budak haji yang dia berhaji summa kemudian wa'tika dia merdeka. Fa'alaihi maka atasnya an hajja untuk haji hajatan ukhra dengan haji yang lain. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, wal Baihaqi dan Baihaqi, warijaluhu siqatun dan perawinya siqat. Illa kecuali annahu bahwasanya dia ikhtilafat diperselisihkan di rafai dalam pemarfuannya wal mahfudzu dan di wal mahfudzu dan yang dijaga wal mahfudzu dan yang dijaga annahu bahwasanya itu mauqufun mauquf. Baik, hadis berikutnya wa anhu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyin hajja. Anak kecil siapapun dia sudah haji. Taruhlah umurnya 2 tahun. Misalkan tsumma balaghal hinth lalu dia balik. Fa'alaihi an yahujja hajjatan ukhra maka wajib atasnya untuk tetap berhaji haji yang lain. Kalau dia punya kemampuan. Kita sudah bahas kemarin. Hajinya waktu kecil sah tapi tidak menggugurkan kewajiban. Tetap wajib. Sama hukumnya budak. Wa ayyuma 'abdin hajja atau kalau ada budak dia haji. Summa u'tiqa lalu dimerdekakan. Fa'alaihi an yahujja hajjatan ukhra maka silakan dia berhaji haji yang lain. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Hadisnya Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi dan rijalnya perawinya thiqat. Illa anna ukhtulifa fi rafihi tapi ada khilaf apakah ini hadis marfu atau mauquf dari ucapannya sahabat Ibnu Abbas saja. Wal mahfuz annahu mauquf dan yang terjaga maksudnya apa yang terkenal yang diketahui dari matan ini hadis mauquf bukan marfu. Baik, maka hadis ini memberikan pelajaran. Di antara pelajarannya apa? Termasuk syarat wajibnya haji adalah baligh dan orang merdeka. Termasuk syarat wajibnya haji adalah baligh dan orang merdeka. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau anak belum baligh haji, terus dia sudah baligh, dia tetap wajib haji. Kalau ada budak sudah haji, terus lalu dia jadi merdeka, tetap wajib haji. Maka syarat wajibnya haji adalah di antara syaratnya dia baligh dan dia sudah merdeka. Tapi kalau misalkan dia berhaji waktu belum baligh atau masih menjadi budak, dianggap sah dapat pahala tapi tidak menggugurkan kewajiban. Nah, ini faedahnya. Lanjut. Hadis selanjutnya hadis nomor 601 Wanu dan dari Bapak radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yaqulu dia mengucapkan la yakhluwanna tidak yakhluwanna ini berumrah. Berduaan. Tidaklah berduaan rajulun seorang laki-laki bimra'atin dengan seorang perempuan illa kecuali ma'aha bersama perempuan itu dzu mahramin orang yang memiliki mahram dengannya.
wala tusafiru, dan tidak bersafar al-mar'atu seorang perempuan illa kecuali ma'na dhi mahram, bersama orang yang memiliki mahram. Faqama, maka berdiri rajulun, seorang laki-laki, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna mra'ati, sungguhnya istriku, dia Ustaz, perempuanku, kharajat, dia keluar, istriku itu, ya istriku, kharajat, dia keluar hajatan, untuk haji. Wa ini, dan aku, wa ini tuti, betul aku ditulis, dan aku ditulis fi ghazwati kada wa kada, di dalam suatu perang ini dan itu. Faqala, kemudian beliau bersabda, intalik, pergilah ya Ustaz. Wa hujja ma'an ra'atik, dan hajilah bersama istrimu. Tafaqun alaih walaupun muslim, dapatnya muslim. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala, hadis berikutnya 601, wa anhu, dan dari sahabat Ibnu Abbas juga radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, mendengar Rasulullah SAW yakhtubu, beliau berkhutbah. Berkhutbah itu memberikan ceramah gitu. Yaqul, Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh berduaan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, maksudnya, kecuali harus ada mahramnya si wanita. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan tidak boleh safar seorang wanita kecuali harus ada mahram. Nah, di sini disebutkan biasanya para fuqaha dalam pembahasan haji, karena ada safar. Haji itu harus safar. Ya. Faqama rajulun, maka ada laki-laki yang berdiri. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini innam ra'ati kharajat hajatan. Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk pergi haji tanpa saya, tanpa mahramnya. Wa ini uktutibtu, dan aku tercatat itu maksudnya ditetapkan sebagai pasukan. Fi ghazwati kada wa kada, dalam perang ini dan itu. Saya nggak bisa nemani, maksudnya karena saya perang. Qala, maka Nabi mengatakan, intalik, pergilah, maksudnya wis gak usah elok perang. Fahujja ma'a imra'atik, dan hajilah bersama istrimu. Hajilah bersama apa? Istrimu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wa lafdzu li muslimin, dan lafaz ini milik Muslim. Maka hadis ini membahas satu masalah yang berhubungan dengan haji. Sebenarnya ada masalah juga, masalah yang lain tentang khalwat, tentang berduaan. Memang nggak boleh berduaan dengan non mahram. Maka ada satu permasalahan. Masalahnya adalah, apa hukumnya wanita yang dia pergi haji atau umroh tanpa mahram? Dia pergi haji atau umroh tanpa mahram. Maka ulama ada dua pendapat. Ulama ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak diperbolehkan, bahkan untuk haji atau umroh, wanita pergi sendirian tanpa mahram untuk haji ataupun umroh. Dan ini yang masyhur dari mazhab Hanabilah dan Imam Abu Hanifah. Dan ini kalau nggak salah yang diterapkan oleh undang-undang Saudi. Ya, kalau nggak salah, tapi saya wallahu alam. Tapi kalau untuk haji kayaknya nggak masalah kayaknya. Untuk umroh selama ada travelnya. Tapi wallahu alam, mungkin barangkali yang ngerti travel yang lebih tahu ya. Tapi ini mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Pendapat kedua mengatakan wanita hukum asalnya tidak boleh safar sendiri. Hukum asalnya tidak boleh safar sendiri, kecuali untuk safar yang wajib, yaitu haji dan umroh yang wajib. Maka boleh kalau ada temannya dari para wanita. Boleh kalau ada temannya dari apa? Wanita. Misalkan apa? Rombongan travel. Di situ ada muslimat. Ada ibu-ibu bareng apa? Aku tak umroh bareng siapa? Muslimat NU, ibu-ibu muslimat. Atau bareng siapa? Bareng Aisyah, Muhammadiyah. Atau misalkan bareng apa? Bareng rombongan orang-orang saudaranya. Enggak ada mahramnya tapi sama-sama perempuan. Maka ini boleh. Kalau itu umrohnya wajib atau haji yang wajib. Kalau yang sunnah enggak boleh. Kalau yang sunnah apa? Enggak boleh. Ya.
Misalkan apa? Sudah pernah haji, pengen haji lagi, ya ini sunnah. Sudah pernah umroh, pengen umroh lagi, ini sunnah. Maka nggak boleh kalau nggak ada mahram. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Pendapat pertama dalilnya hadis ini. La tusafirul mar'ah ila ma'adhi mahram. Maka mutlak safar apapun. Pendapat kedua berdalil ya dengan hadis yang lain. Nabi mengatakan akan datang satu zaman di mana seorang wanita dari Son'a pergi ke Mekah untuk haji atau ibadah umrah dalam kondisi aman. Itu menunjukkan Nabi mengabarkan seperti itu. Maka itu adalah suatu hal yang sifatnya apa? Boleh. Ya, dan hadis ini itu larangannya berlaku kalau bukan safar wajib, yaitu haji wajib atau umrah wajib. Ya. Baik. Wallahu taala a'lam. Selanjutnya. Wahyu dan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, mendengar seorang laki-laki yang dulu dia berkata, labbaika an syubrumah. Ya Allah, terimalah dari syubrumah. Iya, hadis iki ternyata. Aku kurang maca hadis iki. Iya, kurang ket maca iki. Ternyata. Terus. Qala, dia berkata, man syubrumah, siapakah syubrumah itu? Qala, akhundi, saudaraku, atau qaribundi, atau teman dekatku, kerabatku. Qala, kemudian beliau bertanya lagi, hajjata, engkau berhaji an nafsi, untuk apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu? Qala, berkata, la, tidak. Qala, kemudian beliau bersabda, hajja an nafsik, berhajilah untuk dirimu, summa hajja an syubrumah, kemudian berhajilah untuk syubrumah. Allah Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Sahih Ibnu Hibban dan Musnadnya Ibnu Hibban, warrajihu inda Ahmad waqfu, dan dikuatkan di sisi Imam Ahmad. Dan yang kuat menurut Imam Ahmad. Dan yang kuat menurut Imam Ahmad kemauqufannya. Hadis berikutnya hadis Ibnu Abbas juga. Banyak hadis Ibnu Abbas. Anna Nabi dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, ada seorang yang mengatakan labbaika an syubrumah. Ya Allah, terimalah dari syubrumah. Qala man syubrumah? Siapa syubrumah? Qala akhun li au qaribun li, saudaraku atau kerabatku. Qala, Nabi mengatakan hajjat ta'an nafsi, kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Qala, dia mengatakan la, saya belum haji. Qala, maka Nabi mengatakan hujja'an nafsik, ya haji dile. Baru apa? Hujja'an syubrumah, baru hajikan syubrumah. Ya. Baik. Rawah Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban, ya, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, disayangkan Ibnu Hibban, dan yang rajih inda Ahmad waqfuhu. Dan yang kuat menurut Ahmad adalah hadis ini mauquf. Maka hadis ini memberikan pelajaran, sebenarnya sudah kita singgung tadi ya. Pelajarannya apa hadis ini? Syarat orang membadalkan haji, dia sudah haji. Termasuk juga umrah. Syarat orang membatalkan haji atau umrah, dia sendiri sudah haji atau umrah. Ya. Kalau belum haji atau umrah maka tidak berlaku. Terus hadis selanjutnya nomor 603. Wanhu dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah, berkata untuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian beliau bersabda, innallaha, sebenarnya Allah, kataba alaikum, mewajibkan atas kalian haji, faqamal aqra, maka berdiri Aqra bin Habis, faqala, kemudian dia berkata, afi kulli amin, apakah setiap tahun ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, kemudian beliau bersabda, lau qultuha, jika aku mengatakannya law wajabat, maka akan menjadi wajib. Al hajju marratan, haji adalah satu kali, fama zada fahuwa tatawwu, maka jika ditambahkan maka itu menjadi sunnah. Rawal khamsah disebutkan 5, ghairat Tirmidzi, tanpa Tirmidzi, wa asluhu, dan asalnya Muslim di dalam riwayat Muslim, min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Hadis berikutnya, atau sebelum membaca hadis berikutnya, hadis yang sebelumnya tadi, hadisnya syubrumah. Maka tadi kan kita katakan kalau orang itu belum berhaji maka nggak boleh mengajikan atas nama orang lain ataupun umroh. Bagaimana kalau dia tetap? Maka kita katakan haji itu sah, umroh itu sah, tapi berlaku untuk dirinya. Orang lain pancet wajib haji. Orang lain pancet wajib umroh. Jadi misalkan kok taruhlah dibayari sama orang lain, tetap ejek kok kudu budal dhewe. Rezekine sing ngajekno. Rezekinya apa? Yang menghajikan atau mengumrohkan. Ya, baik. Hadis berikutnya, hadis terakhir dalam bab fadlu al-hajj wa apa ini? Keutamaan haji dan
Pembahasan apa sih ini? Bab apa itu lali apa? Dan man furidu alaihi, dan yang diwajibkan ya, orang-orang yang wajib haji. Hadis terakhir hadis 11 atau 603. Qala wa anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan khatabana Rasulullah, berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, faqala, Nabi mengatakan innallaha kataba alaikumul hajj, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian haji, maka haji hukumnya wajib. Faqamal Aqra bin Habis, maka berdiri Aqra bin Habis, faqala, dia bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Nabi? Apakah kewajiban haji setiap tahun? Wah, mantap ya. Lo kaji ben tahun. Qala, maka Nabi mengatakan, lau qultuha lawajabat, seandainya saya ngomong iya, wajib saiki. Kenapa? Karena zamannya ada Nabi itu zaman pembaruan syariat. Jadi jalan bisa direvisi. Maka kalau kata Nabi, ini aku ngomong iya, wajib. Iya. Dalam riwayat dan kalian tidak akan mampu, dalam riwayatan kalian tidak akan mampu. Ya, kalian tidak akan mampu. Makanya termasuk hal yang dilarang di zaman Nabi masih hidup itu apa? Terlalu bertanya-tanya tentang kewajiban syariat, tentang hal yang sifatnya terlalu terlalu bertanya hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Selama itu jelas sudah cukup, nggak perlu dipertanyakan, gitu loh. Kenapa? Karena khawatirnya semacam ini. Nanti apa dirubah itu dari wajib. Khawatirnya seperti itu. Maka ketika ada sahabat yang tanya, seandainya saya yang katakan iya, setiap tahun kulasana, lawajabat, wajib haji setiap tahun. Al-hajju marrah, kata Nabi, haji sekali saja. Haji sekali saja. Famazada, dan apa yang lebih dari itu, fahuwa tatawu'un, maka dia sunnah. Maka haji ada yang haji sunnah. Rawahul khamsah wa ghairu Tirmidzi, hadis riwayat yang 5 kecuali Imam Tirmidzi. Wa asluhu fi Muslimin min hadis Abi Hurairah, dan asalnya dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran apa? Pelajarannya haji dan umroh yang wajib hanya sekali seumur hidup. Haji dan umroh yang wajib hanya sekali seumur hidup. Ya. Kalau lebih dari itu dianggap sunnah. Lebih dari itu dianggap sunnah. Baik. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wallahu taala a'lam. Ingin menutup